Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dan selamat malam untuk Bapak dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas kemarin yang saya buat dari bab 1 sampai bab 3 yang berjudul pengaruh GoFood terhadap omset penjualan yang dilakukan UMKM Depok. Sebelum saya mulai presentasi atau penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Muaram dan biasa dipanggil Ram. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Kota Depok merupakan salah satu kota administratif dan sebagai kota penyanggah ibu kota Jakarta. Depok tidak terlepas dari inovasi, tren kuliner, dan tempat nongkrong hits khas ibu kota Jakarta. Selama 2 dasawarsa terakhir, perekonomian dunia telah mengalami revolusi dengan hadirnya apa yang disebut dengan Don Tapscott sebagai digital ekonomi atau ekonomi digital. Penetrasi pengguna internet terbanyak dilihat berdasarkan pekerjaan bahwa wirausaha besar, guru, pedagang online shop yang menduduki peringkat tertinggi. Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sedang berada di masa transformasi digital. Begitu juga dengan transportasi berbasis bisnis internet. Sekarang ini, layanan on-demand untuk sektor transportasi di Indonesia didominasi oleh 2 operator terbesar, yaitu Gojek dan Grab. Kehadiran layanan on-demand di bidang transportasi ini memberikan kemudahan bagi konsumen, khususnya yang tinggal di kota-kota besar. Dengan perkembangan transportasi seperti ojek online, terus mengalami kemajuan hingga sampai sekarang, bermula dari alat yang digunakan dari alat sederhana hingga yang lebih canggih. Perkembangan Gojek yang semakin pesat memunculkan berbagai fitur yang tentunya bertujuan untuk mempermudah dan membantu kesejahteraan masyarakat. Salah satu fitur tersebut ialah GoFood. GoFood merupakan layanan Gojek yang melayani food delivery service di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GoFood adalah memberikan informasi serta pengenalan terhadap produk kuliner. Salah satu sektor yang mendapatkan kemudahan tersebut ialah pengusaha kuliner, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang harus menyediakan budget besar untuk mengembangkan layanan delivery order sendiri. Maka layanan GoFood dalam layanan Gojek bisa menjadi solusi alternatif yang sangat membantu. Fitur GoFood bagi Gojek selain mampu memperkecil jumlah pengangguran, juga bisa menambah pemasukan dengan banyaknya order yang masuk melalui via GoFood. Sedangkan bagi pengusaha kuliner, ada potensi kenaikan omset penjualan dari layanan food delivery. Lanjut ke slide kedua, yaitu identifikasi masalah. Dalam pengidentifikasian masalah, saya mengidentifikasi masalahnya dengan 3 poin. Yang pertama, perkembangan keberadaan GoFood di Depok. Dan yang kedua, perkembangan keberadaan UMKM di Depok. Dan yang ketiga, omset penjualan UMKM setelah adanya GoFood. Di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini saya membuat 3 rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan keberadaan GoFood di Depok. Dan yang kedua, bagaimana perkembangan UMKM yang berada di Depok. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh GoFood terhadap omset penjualan yang dilakukan UMKM Depok. Dan di slide selanjutnya yaitu batasan masalahnya. Di batasan masalahnya saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah perkembangan GoFood dan UMKM di Kelurahan Bojong Pondok Terong Depok. Dan yang kedua yaitu peningkatan omset penjualan UMKM setelah adanya GoFood di Kelurahan Bojong Pondok Terong Depok. Tujuan penelitian. Di dalam penelitian ini saya memiliki beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui perkembangan GoFood yang berada di
Depok. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan UMKM yang berada di Depok. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh GoFood terhadap omset penjualan yang dilakukan UMKM Depok. Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, memperdalam pengetahuan tentang penelitian yang berkaitan dengan peningkatan omset penjualan. Yang kedua, bagi UMKM, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang belum menggunakan media online untuk memasarkan produk kulinernya melalui media online. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagi akademisi, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan peningkatan omset penjualan. Ya, kita lanjut ke landasan teori. A. Transportasi online. Transportasi online adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu dengan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet di Indonesia. Transportasi online yang banyak digunakan ialah Gojek dan Grab. Gojek adalah salah satu perusahaan yang menawarkan layanan transportasi ojek yang terintegrasi dengan teknologi. Dengan menggunakan aplikasi pemesan ojek sebagai pelopor dalam bisnis ini, Gojek mendapat respon yang baik dari konsumen dan driver. Saat ini, Gojek telah tersedia di 167 kota dan kabupaten di Indonesia dan telah lebih mengunduh dari 38 juta jiwa. Selain itu, kontribusi Gojek ke perekonomian Indonesia berkisar 104,6 triliun sampai dengan 124,7 triliun pada tahun 2020. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian GoFood. GoFood adalah salah satu fitur Gojek yang menawarkan layanan jasa antar dan beli makanan kepada pelanggan. Produk ini sangat cocok bagi pelanggan yang ingin menikmati makanan cepat saji ataupun kuliner namun tidak memiliki kendaraan dan waktu serta tidak mengetahui akses menuju tempat atau lokasi. Dengan fitur GoFood, pelanggan dapat memesan jenis makanan apapun dan kapanpun sesuai keinginan pelanggan pada waktu tertentu tanpa harus khawatir lagi dengan rute dan kondisi lainnya. Setelah pelanggan memesan makanan yang diinginkan melalui aplikasi, maka driver menerima pesanan melalui aplikasi dan langsung mengantar ke tempat sesuai alamat yang ada di aplikasi. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu B. Pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua, untuk menguasai pasar. Yang ketiga, untuk mengurangi persaingan. Dan yang keempat, untuk menaikkan prestige tertentu di pasaran. 1. Pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. 2. Bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran terpadu yang terbagi dari beberapa produk unsur program pemasaran yang harus dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran perusahaan harus dapat berjalan sukses. Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan saling mempengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan. Bauran pemasaran terbagi atas 4 variabel sebagai berikut. A. Produk. B. Harga. C. Distribusi atau flash. D. Promosi atau promotion. C. Teori permintaan.
Teori permintaan yaitu menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan adalah banyaknya jumlah komoditi yang diminta atau keseluruhan jumlah komoditi yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang itu sendiri. B. Harga barang-barang lain, contohnya barang pengganti dan barang pelengkap. 2. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencairan, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa. Peningkatan penjualan. Penjualan adalah banyaknya jumlah omset yang diterima akibat penawaran dan penjualan secara kontinu dan menguntungkan, sehingga terjadi peningkatan nilai ekonomis dari suatu kegiatan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Kondisi dan kemampuan penjual. Dan yang kedua yaitu kondisi pasar. Usaha kuliner. Usaha kuliner adalah daya upaya manusia yang berhubungan dengan penyediaan kesukaan orang lain dalam bidang makanan. Faktor yang mendorong individu dalam melakukan usaha kuliner adalah karena makanan merupakan kebutuhan pokok, semua orang membutuhkan makan, peluang bisnis yang besar, dan lain-lain. Metode penelitian. A. Pendekatan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat atau sosial maupun lembaga pemerintah. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kalimat tertulis yang memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan sesuai apa adanya pada waktu itu. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Selanjutnya yaitu B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha kuliner di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian atau responden adalah orang yang dimintai untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjeknya adalah pelaku usaha kuliner yang bergabung dengan Gojek. Sumber data. 1. Data primer. Data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian guna untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai dampak keberadaan GoFood terhadap peningkatan penjualan usaha kuliner, yaitu dengan wawancara secara langsung ke pemilik atau pengusaha kuliner di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur baik berupa buku, karya ilmiah, kitab, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Di slide selanjutnya adalah metode penelitian dan pengumpulan data. 1. Metode pengumpulan data. A. Observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan penjualan kuliner di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. B. Wawancara. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik pengusaha kuliner
di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. C. Studi pustaka, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari buku bacaan dengan mengumpulkan data berupa teori-teori yang bersumber dari literatur, artikel, majalah, jurnal, website, dan buku-buku yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. 2. Metode pengolahan data. A. Collecting data adalah proses pengumpulan pertanyaan-pertanyaan informan yang memiliki tema yang sama dan berindikasi memberi jawaban atas pertanyaan penulisan berupa data-data para responden. B. Editing data adalah proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban dari para responden tersebut, apakah jawaban para responden tersebut sudah betul. Dalam proses ini, data yang diperoleh baik melalui hasil observasi maupun wawancara akan dicek kembali. C. Auditing, yaitu mengklarifikasi dengan cara menyeleksi hasil jawaban yang diberikan oleh responden sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penulis. Lanjut di slide terakhir. F. Metode analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian kualitatif ini menggunakan analisis non-statistik, artinya data yang diolah, diuraikan atau deskriptif, disertai penafsiran dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti yang ditafsirkan ke dalam kata-kata kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian. Cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.